Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan hadirnya tegangan 5 volt S5. Sebenarnya 5 volt S5 ini adalah tegangan turunan dari 5 volt always. Seperti Anda lihat ini 5 VPCU ini adalah 5 always. Jadi setelah blok power 3 dan 5 atau IC DC-DC, dia menghasilkan 3 always dan 5 always. 5 always ini diturunkan menjadi menjadi 5 volt S5. Kita ada lihat ini. Menjadi 5 volt S5 menggunakan MOSFET N channel. Di sini kodenya PHY26. Di sini seri MOSFET-nya FDS 8884. Ya. Cara kerjanya bagaimana Pak untuk S5 on ini Pak? Jadi lima always ini diturunkan menjadi 5 volt S5 setelah ada pemicu namanya, atau setelah ada sinyal namanya S5 on. S5 on ini dikirimkan dari EC ketika kita menekan tombol switch. Coba kita lihat ya, EC di halaman 21. Ini blok EC. Coba kita lihat S5 on sebelah mana. Nah ini S5 on ini ya. Jadi ketika kita menekan tombol button power, selain sinyal dari button ini, setelah sinyal dari button ini dikirimkan ke NBS1 ini sinyal dari switch button untuk mengaktifkan microcontrollernya EC. Setelah itu EC mengirimkan sinyal namanya S5 on. Ini dikirim ke halaman 24 dan 26. Coba kita lihat tadi di halaman 24 sudah kita buka. Ini blok power 3 dan 5. Ini ya. Ini blok power 3 dan 5. Ini sebentar. Ini 5 VPCU nya. Kita lihat, maaf ini cahayanya agak terang, coba saya perbesar saja biar bisa dilihat ini ya. 5 VPCU ya, ini 5 always. Tentunya di sini juga ada 3 always karena ini blok power 3 dan 5. Ini 3 always gitu ya. 5 always-nya tadi diturunkan lagi menjadi menjadi 5 volt S5 ini ya. Oke. Jadi kondisi rangkaian untuk penghasil tegangan 5 volt S5 itu seperti ini. Kondisi laptop belum di on, belum di switch. PHY28 ini juga MOSFET N channel. Ini mendapat tegangan pemicu di kaki gaitnya itu dari 19 volt atau B+. Ini misalnya pakai adaptor ya. Coba saya perbesar. Ini
namun dia dihubungkan dengan PR133, sehingga di sini kalau diukur tegangannya sekitar 8 volt. Ya kurang lebih segitu, 8, berapa gitu ya. Sehingga karena gate-nya terbuka, maka PH28 ini aktif. Sementara PH28 ini mendapat suplai tegangan input dari 15 volt yang dilewatkan PR74. Ini digunakan untuk membuka gate-nya dari PH26 supaya menghasilkan 5 volt S5. Namun karena gate-nya terbuka, tegangan ini drop karena terhubung ke ground. Sehingga kalau diukur di sini 0 volt. Karena 0 volt, kaki 4 atau gate dari PH26 ini tidak ada tegangan, jadi 0. Jadi otomatis MOSFET PH26 ini tidak bekerja. Yang terjadi 5 always-nya tidak turun. Ini kondisinya apabila sebelum switch on. Namun ketika sinyal S5 on-nya datang, maka tegangan dari 19 volt yang membuka gate PH28 ini drop karena transistornya terhubung ke ground. Itu ya. Jadi kalau diukur ketika sinyal S5 on datang, di sini 0 volt. Itu ya. Otomatis jika gate kaki gate-nya dari PH28 ini MOSFET-nya tidak aktif, maka tegangan yang disuplai dari 15 volt ini tidak ngedrop gitu ya. Sehingga tegangan yang telah dibagi dari PR74 ini hadir untuk membuka gate-nya PH26. Karena MOSFET-nya aktif, 5 always-nya diturunkan menjadi 5 volt S5 gitu ya. Itu kunci dasarnya, rangkaian dari ini hadirnya 5 volt S5 gitu ya. Jadi sebenarnya 5 volt S5 ini juga masih kategori blok S5, tapi hadirnya setelah on gitu ya. Nanti kasus di lapangan banyak terjadi, kadang loh Pak, ini kok S5 5 volt S5 nya nggak keluar Pak, ini gimana ya? Nanti Anda cek hilangnya di mana dia. Pokoknya intinya kondisinya seperti tadi, sebelum sebelum tombol di on, gate di kaki MOSFET ini hilang, drop 0 volt itu ya, karena dia PH28 nya aktif, dia nge-ground tuh. Tapi ketika S5 on nya hadir, maka yang terjadi 15 voltnya yang tegangan dari 15 voltnya turun, tidak drop, gate-nya aktif, maka MOSFET-nya bekerja gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba praktekkan langsung di motherboard-nya. Dari teori, ini masih teori kan, nanti kita praktekkan apakah benar ini cara kerjanya seperti itu. Nanti kita langsung ukur ya di motherboard gitu. Untuk skema ini saya ambil dari laptop seri Acer. Sebentar, saya ambil dulu. Apa ini? Ini dari Acer seri 4520. Ini AMD ya. Kode motherboardnya ini ini nah ini DA0 Z0 3MB 6E0 revisi E. Z03 itu projectnya Quanta, serinya revisinya E ya.
Anda kalau mau download nanti itu. Nanti kita akan praktekkan pakai motherboard ini. Kita coba nanti apakah teori yang tadi kita bahas itu sesuai dengan prakteknya gitu ya. Ini kebetulan kemarin dari teman, awalnya dia ketika di switch langsung drop, ternyata ada masalah ada short di beban di beban V-core-nya. Sekarang sudah mau switch, sudah jalan, namun dia blank putih, masih belum sempat saya kerjakan. Oke ya, itu coba nanti kita lanjutkan aja di praktek ya. Ini sampai di sini dulu untuk pembahasan untuk teorinya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.